Setiap benda yang kita temui mempunyai sifat yang berbeda dengan benda lainnya loh. Ada yang halus, ada yang kasar, dan ada yang bersifat basah. Yang pertama, sifat benda halus. Benda yang bersifat halus ini apabila dipegang maka akan terasa licin, lembut, dan tentu saja tidak kasar. Contohnya apa ya anak-anak? Ya, kapas, kemudian bulu, dan kertas. Yang kedua, benda yang bersifat kasar. Kasar merupakan kebalikan dari halus. Berarti benda tersebut jika dipegang akan terasa kesat. Contohnya yaitu batu, pasir, dan kulit pohon. Dan masih banyak lagi benda yang bersifat kasar lainnya. Yang ketiga yaitu benda yang bersifat basah. Benda yang bersifat basah ini apabila dipegang maka akan terasa berair. Contohnya yaitu sudah pasti air. Anak-anak, selain memiliki sifat yang berbeda, bentuk benda pun juga beragam loh. Ada yang bentuknya tetap dan ada juga yang bentuknya berubah-ubah. Adapun pengertian dari tetap yaitu tidak berubah keadaan atau bentuknya. Contoh dari benda yang bentuknya tetap yaitu pensil. Bentuk pensil akan selalu tetap apabila dipindahkan ke wadah yang berbeda. Sedangkan pengertian dari berubah yaitu berbeda dari semula. Contohnya yaitu air. Air apabila dipindahkan ke wadah lain, maka bentuknya akan mengikuti bentuk wadah tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham sifat benda halus, kasar, basah, dan bentuk benda tetap dan berubah? Ibu rasa sudah paham ya? Estafet simpai. Nah, di sini anak-anak perlu diperhatikan. Pertama, anak-anak harus mencari teman paling sedikit berdua ya. Nah, anak-anak nanti bisa mengajak adik, kakak, atau saudara yang ada di rumah. Kemudian, berbaris dan orang paling depan memegang simpai di atas kepala dengan tangan lurus. Contoh lihat di sini ya. Jadi, orang paling depan memegang dengan tangan lurus ya. Kemudian, meliukkan badan ke samping untuk memberikan simpai atau benda yang dipegang dengan dua tangan di atas kepala ini. Ya, liukkan badan, berikan begini ya. Dan orang berikutnya menerima juga dengan meliukkan badan juga seperti ini. Ya. Kemudian jika sudah saling meliukkan, segera ambil simpainya untuk dipegang atau dibawa orang berikutnya seperti ini. Ya. Bisa ya anak-anak untuk estafet simpai ini. Bagus sekali. Kita ulangi lagi anak-anak untuk estafet simpai ini ya. Dipegang orang paling depan dengan dua tangan di atas kepala. Lalu liukkan badan dan orang berikutnya juga mengambil dengan meliukkan badan. Begitu ya kalau berdua. Nah nanti kalau bertiga, berempat ya bisa dilakukan ya dengan baris berikutnya dengan cara yang sama, meliukkan badan dengan memberikan simpai atau benda yang dipegang itu. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan menghormati? Menghormati artinya sikap memberikan penghormatan kepada sesama yang lain. Rasa hormat tumbuh dari rasa saling menyayangi antar sesama. Kalian dapat memperhatikannya di sekolah, di rumah, di lingkungan masyarakat, dan di mana saja kita berada. Yang pertama adalah contoh sikap menghormati saat di sekolah. Sekolah adalah tempat kita menuntut ilmu. Kita harus memiliki rasa hormat kepada guru, teman, dan seluruh pegawai sekolah.
Contoh-contoh sikap hormat saat di sekolah, diantaranya sebagai berikut. Mendengarkan penjelasan dari guru, bersalaman dengan teman, memperhatikan teman yang maju ke depan kelas, mengerjakan tugas yang diberikan guru. Itulah contoh-contoh sikap menghormati di kelas. Selanjutnya yaitu contoh sikap menghormati saat di rumah. Kalian pasti mengharapkan keluarganya tenang dan damai. Agar tercipta suasana yang tenang dan damai seperti gambar yang disajikan, maka setiap anggota keluarga harus saling menghormati. Berikut ini contoh sikap menghormati dalam keluarga. Mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Menghormati yang lebih tua dari kita. Tidak menempati duduk yang lebih tinggi dari orang tua.